Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Aji. Ya, di video kali ini saya mau ngasih tip bagaimana kesiapan kita sebelum memilih desain untuk bangunan rumah tinggal. Ya, tentunya setiap individu itu punya keinginan yang beda-beda mengenai desain untuk bangunan tempat tinggalnya ya. Jadi baiknya apa-apa saja sih yang mesti kita siapkan sebelum menentukan desain yang sesuai keinginan kita? Langkah yang pertama adalah menentukan konsep. Ya, konsep bangunan itu banyak macamnya ya, ada yang klasik, minimalis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah menentukan konsepnya mau bagaimana sih yang cocok dan sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah menemukan dan menentukan salah satu konsep, nah kita setelahnya memilih desain yang cocok. Nah, setelah konsepnya sudah kita pilih, lalu kita memilih konsultan yang sesuai dengan keinginan kita, dengan desain yang tentunya juga sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Jadi desain itu ada yang klasik atau ada yang minimalis. Biasanya untuk kaum muda atau milenial itu lebih banyak menggunakan desain minimalis. Lalu apa sih keuntungan atau kelebihan desain minimalis? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Desain minimalis itu memang lebih simpel dibandingkan desain-desain klasik ya. Bentuk bangunannya yang tegas dan lebih banyak menggunakan elemen yang siku atau sudutan-sudutan tajam, tidak seperti bangunan klasik yang lebih menonjolkan elemen yang melengkung. Lalu desain minimalis ini kebanyakan memiliki bentuk atap yang lebih unik dan punya banyak void. Jadi kelebihannya adalah kita lebih punya kualitas sirkulasi yang lebih baik dengan desain minimalis ini. Walaupun di desain klasik pun tidak menutup kemungkinan untuk tetap banyak ventilasi atau void untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Selanjutnya adalah tampak depan yang lebih kelihatan tegas, lebih kelihatan elegan. Walaupun desain klasik lebih mewah ya, dengan banyaknya elemen-elemen kecil-kecil, detail-detail kecil, tapi desain minimalis itu lebih simple, lebih elegan, dan lebih tegas tentunya. Desain minimalis memang lebih kekinian dan simpel, lebih kelihatan dinamis dan juga lebih efisien ya. Lalu untuk maintenance-nya juga lebih mudah karena tidak banyak menggunakan detail-detail kecil yang begitu menyulitkan ketika maintenance. Memilih desain yang sesuai dengan keinginan kita itu memang agak susah kalau kita memang bukan ahli bangunan. Tapi dengan kita menggunakan jasa konsultan, nah si konsultan ini nanti akan membantu kita membaca keinginan kita bagaimana, lalu memilihkan desain yang sesuai dengan keinginan kita itu bagaimana. Jadi itulah pentingnya juga menggunakan jasa konsultan. Dengan melakukan konsultasi dengan konsultan yang tepat, kita tentunya akan mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan, keinginan, dan budget kita. Lalu konsultan juga akan menghitung dengan detail baik biaya maupun kekuatan bangunan itu supaya tidak terjadi kesalahan di saat pelaksanaan pembangunannya. Jadi
konsultan biasanya akan menunjukkan atau memberitahu kepada kita kelebihan dan kekurangan masing-masing desain. Lalu konsultan juga akan ngasih kita schedule atau jadwal pelaksanaannya sampai berapa tahap atau berapa lama waktunya, butuh berapa tenaga dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah memiliki desain yang tepat, desain yang sudah sesuai keinginan kita, langkah selanjutnya yaitu memilih si pelaksana yang tepat supaya bangunannya nanti hasilnya sesuai dengan desain yang sudah kita pilih, desain yang sudah kita setujui, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan di segi desain maupun kekuatan bangunannya. Jadi pemilihan desain itu penting, sangat penting. Lalu pemilihan si pelaksananya pun sangat penting. Biasanya konsultan itu memiliki tim pelaksana juga, atau akan setidaknya merekomendasikan kepada kliennya siapa sih pelaksana yang tepat untuk mengeksekusi bangunannya. Karena tentu saja si konsultan itu ingin kalau desainnya itu diaplikasikan dengan tepat, sehingga dia juga akan ikut memilih atau ikut merekomendasikan siapa-siapa saja yang bisa mengeksekusi desainnya di lapangan nanti. Lalu mintalah konsultan yang membuat desainnya itu ngasih pengawasan secara berkala, minimal sebulan sekali cek lokasi atau 2 minggu sekali, dengan perjanjian yang sudah disetujui ya masing-masing pihak, si klien maupun dengan si konsultan, supaya konsultan juga ikut mengawasi apakah bangunan yang sedang dieksekusi ini sudah dieksekusi dengan baik dan sesuai dengan desainnya. Keuntungan lain pada desain minimalis adalah ketika kita mau membeli furniture atau mau membuat furniture itu lebih mudah, karena desain minimalis biasanya juga sama, furniturnya juga akan yang minimalis juga, menggunakan elemen-elemen yang simple dan dinamis. Dan juga pemilihan cat atau warna pada bangunan minimalis ini lebih mudah, yang biasanya menggunakan warna yang clean, putih, abu-abu, atau yang bisa menonjol namun tidak terlalu kelihatan matang. Kayak biasanya desain minimalis ini sangat sedikit yang menggunakan warna emas, hijau, atau warna yang dengan tingkat kepadatan yang sangat padat. Nah, buat teman-teman kalian tim desain minimalis yang elegan atau tim desain klasik yang mewah dan wah, komen dong pendapat kalian mengenai dua desain ini, minimalis atau klasik. Memang desain itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Semua desain itu ada plus minusnya ya. Tinggal bagaimana kita bisa memaintenance-nya setelah bangunannya selesai, dan tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik kita, dan juga keinginan kita mengenai desain atau bangunan yang ingin kita tinggali. Jadi jangan salah, setiap mau bikin bangunan itu kita mesti menghitung matang, memilih dengan matang desain maupun segala sesuatunya ya, supaya bangunan yang akan kita tinggali nanti itu mampu menjawab semua keinginan kita gitu.
Terima kasih sudah nonton video kami. Tunggu video-video kami selanjutnya. Say hi.